Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-345 ini dengan para pemain Anas Sambayon sebagai Nyai Saur Pitutur, Peggy sebagai Sang Guru, Margaret sebagai Ken Sibi Nareswari, Lanti sebagai para Palupi, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Naryo sebagai Presima, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop,
ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Maka demikianlah, malam itu Ken Siwi dan segenap rombongannya menginap di rumah Nyai Sakya Murti yang terpencil itu. Keakraban yang terjalin antara Rahastri Kandi dan Warapalupi serta Ken Siwi Nareswari dibawa dalam perbincangan yang akrab. Bagai menumpahkan unek-unek yang berat terpendam dalam hatinya, Warapalupi menceritakan kisah hidupnya tanpa tedeng aling-aling. Tentu Palupi, kau sedemikian cantik, kulitmu putih dan halus. Aku yakin sekali, pasti ada pria lain lagi yang kau angankan itu. Bagaimana kalau orang itu cacat? Kenapa? Cacat bagaimana? Tangan, kaki, atau apa? Bagaimana kalau orang itu bisu? Yang kau maksud Aryo Sundoro? Beberapa lama ia tinggal bersama kami di sini. Temanku satu-satunya selain ibu adalah Kakang Aryo Sundoro. Kami banyak berbicara melalui bahasa isyarat. Semakin lama kami semakin akrab. Entahlah, mengapa aku tiba-tiba berangan-angan hal yang tidak pantas. Bibi tidak boleh beranggapan demikian. Aku sangat mendukung jika antara Bibi dan Paman Aryo Sundoro terjalin hubungan yang erat. Aku tahu bahwa pada orang yang bisu, buta, atau tuli justru tersimpan nilai yang besar, cinta yang besar tanpa sisa, kesetiaan yang tuntas tanpa sisa, keluhuran. Benar Warapalupi. Aku sependapat. Kau tidak boleh larut dalam keadaanmu yang seolah bermimpi dan berada di bayang-bayang. Cinta tidaklah terletak pada wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Pada wajah tampan dan cantik, biasanya justru tersimpan kepalsuan, kebohongan. Namun jarang yang demikian terjadi pada orang yang mempunyai cacat seperti Aryo Sundoro, bisu dan tuli. Karena bisu dan tuli itulah yang menyebabkan ia sangat menghargai apapun. Menghargai cinta, kesetiaan, dan kasih sayang. Orang yang demikian itu, jika terluka hatinya, adalah luka yang sangat menyakitkan hatinya. Kau mendapatkan cinta yang besar dan tidak ternilai harganya. Terima kasih. Akan tetapi, bagaimana dengan Eyang? Eyang mengetahui kau menjalin hubungan ini? Aku belum pernah membicarakannya dengan ibu. Akan tetapi aku kira, ibu pasti mempunyai ketajaman mata hati yang dapat melihat yang tidak terlihat, dapat merasakan yang tidak terlihat pula. Jika demikian, nampaknya Eyang merestui. Ada baiknya Bibi terbuka pada Eyang,
Mungkin bayi itu akan lahir ditunggui oleh ayahnya, Paman Aryo Sundoro. Akan tetapi, bagaimana dengan Paman Aryo Sundoro sendiri? Iya, bagaimana dengan sikapnya? Aku mempercayai ketulusannya. Ia bisa menerima keadaanku yang seperti ini. Kalau begitu, apalagi yang harus menjadi bahan pertimbangan Bibi? Mata Warapalupi kembali berkaca-kaca. Dia merasa terharu mendengar dorongan yang tulus dari para tamunya. Dan merekah di kelopak matanya bayangan Senopati Naragupita seperti tengah memandanginya dengan tatapan mata yang kosong. Kenapa? Aku ingat kembali kepada Kakang Naragupita. Sudahlah, bukan berarti kau harus melupakan. Akan tetapi kau jangan selalu membayangkannya. Akan berakibat buruk pada kesehatanmu, juga pada bayimu. Dan aku yakin, Senopati Naragupita yang berada di alam lain itu tentu akan bersedih jika kau terlampau memikirkannya. Ruangan itu kemudian menjadi hening. Warapalupi berusaha menenangkan gejolak perasaannya, tetapi air matanya tetap bergulir membasahi pipinya. Permukaan hati Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari tersentuh sekali oleh cerita yang dipaparkan Warapalupi tentang nasibnya itu. Rahastri Kandi melihat kemalangan yang dialaminya ternyata hanya seujung kuku bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Warapalupi. Ketika perempuan muda itu semakin akrab, Kalian besok akan berangkat? Iya, kami akan melanjutkan perjalanan, melacak jejak Kakang Kameswara. Kami akan menjelajahi kawasan di sekitar Gunung Sumbing dan Sindoro, serta Merapi dan Merbabu. Sayang. Kenapa, Warapalupi? Aku merasa senang sekali bertemu dengan Kang Boken Siwi, dengan Rahastri Kandi dan yang lain. Kedatangan kalian menjadi hiburan bagiku. Sayang pertemuan ini terasa singkat. Andai kata kalian semuanya mau tinggal di sini barang sepekan, tentu akan lebih menyenangkan hatiku. Itu tidak mungkin, Warapalupi. Kakang Kameswara juga mengatakan demikian. Dulu ketika Kakang Kameswara datang, aku merasa senang sekali. Kakang Kameswara mengajakku jalan-jalan ke lembah di depan sana. Ia melindungiku, ia memelukku. Tetapi itu tidak lama. Kakang Kameswara harus meninggalkan aku. Akan tetapi, bukankah ada Paman Aryo Sundoro, Bibi? Ya, untung ada Kakang Aryo Sundoro.
itu terus bergerak menuju ke arah malam. Akhirnya karena rasa kantuk dan lelah mereka pun tertidur. Manakala pagi kemudian datang, dengan berat hati, Nyai Sakyamurti melepas keberangkatan tamu-tamunya. Bagi Warapalupi, pertemuan itu benar-benar meninggalkan sebuah kesan. Ketika 4 ekor kuda meninggalkan rumah yang terpencil itu, berderap semakin jauh ke arah barat, mata Warapalupi nampak kembali berkaca-kaca. Sementara itu, di suatu malam di Candi Swampara Budura, Kalau tidak salah, besok adalah hari ke-40 bagi Nyai Pinaka Swasti Ratu yang menjalani puasa. Benar, Sang Wasi Bresima. Besok adalah harinya yang ke-40. Kita berharap ia bisa melaluinya dengan baik, tidak mendapat halangan apapun. Akan tetapi, kita harus selalu menjaganya. Malam ini adalah malam yang genting. Oleh karena itu, aku minta Sang Wasi untuk tidak tidur. Iya, aku tidak akan tidur. Dan itu berarti selama 7 malam yang terakhir ini, kita tidak tidur, Brahmana. Benar, itu masih jauh lebih ringan dari apa yang dilakukan oleh Nyai Pinaka. Ia mengemban sebuah tugas yang berat. Di balik apa yang dilakukannya adalah keselamatan candi yang megah ini dari jangkauan tangan titisan Batari Durga itu. Iya, tetapi ada sesuatu yang menarik, Brahmana. Mungkin Sang Brahmana berminat untuk mengetahui. Tentang apa? Selama 2 pekan ini, ternyata ada seseorang yang mengawasi candi ini dengan seksama. Aku tidak merasa perlu untuk berbuat apapun, karena yang dilakukan orang itu sekedar mengawasi. Tetapi, apakah maksud sebenarnya yang terpendam di dalam hati orang itu? Aku tidak tahu. Tanpa sengaja, sore tadi, aku bertemu dengannya. Menilik wujudnya, orang itu tidak memendam niat jahat. Tetapi entahlah, siapa tahu ia menyembunyikan niat jahatnya. Lalu, apa saja yang Sang Wasi telah ketahui tentang orang itu? Hanya wujudnya, Sang Brahmana. Aku tidak mengajaknya berbicara, meski kami bertemu di pasar yang terletak sekitar 10 patok di arah selatan. Orang itu sebaya dengan aku, berkumis putih. Tatapan matanya menunjukkan orang itu mempunyai ilmu kanuragan. Iya, kita harus berhati-hati. Siapa tahu orang itu adalah kaki tangan perempuan bermata 3, penjelmaan dari kekuatan hitam Sang Batari Durga. Candi Swampara Budura itu berdiri megah, seolah menyaingi ketinggian sebuah bukit. Jika dilihat pada malam hari, candi itu menimbulkan sebuah kesan yang luar biasa. Bagi penduduk di sekitar candi itu berada, sampai di seberang gunung, menjadi buah bibir pembicaraan orang tiada henti-hentinya. Tempat yang semula hanya sebuah bukit itu, tiba-tiba di situ telah berdiri sebuah candi. Anakku, maafkan ayah ini.
Kau tidak pantas menyebutku ayah. Aku tidak pantas menganggapmu anakku. Aku tidak pantas. Kau bukan ayahku. Kau adalah binatang. Jangan kau bermimpi. Karena kau merasa telah memperkosa ibuku yang kemudian berakibat kelahiranku. Lantas kau berhak menyebut diri sebagai ayah. Aku justru akan membunuhmu. Ayo, hadapilah aku. Hadapilah Pinaka Swasti Ratu. Dan pedang ini akan menyobek perutmu. Akan kukeluarkan ususmu. Heh, keparat. Hadapilah aku. Ini Pinaka Swasti Ratu. Masa silamku kuisi dengan coreng-moreng lumpur yang menjijikkan. Masa silamku kuisi dengan perbuatan yang hina dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Di saat ini, jelas telah aku lihat betapa kotornya aku. Sekujur tubuhku belepotan kotoran. Sangat kotor. Sakyamurti, Murti Wandawa. Sekarang kenangilah apa yang telah kau perbuat. Kenanglah dengan segenap perasaanmu apa yang telah kau perbuat. Saat ini kau mencemaskan nasib Pinaka. Kau tidak berhak. Bahkan andai kata kau menebus kesalahanmu dengan nyawamu, kau tidak akan mendapatkan belas kasihan. Tidak, Sakyamurti. Oh, Batara Agung, dewa-dewa di langit, cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku ini. Sakyamurti yang kumat dibayang-bayangi oleh kekeliruan yang diperbuatnya di masa silam, tersentak oleh derap kuda yang datang mendekat. Dia segera mematikan perapian dengan seember air dan kemudian menempatkan diri di tempat yang tidak terlihat. 4 ekor kuda itu semakin dekat dan tanpa sengaja berhenti tidak jauh dari tempat Sakyamurti bersembunyi. Kalian lihat, itulah Candi Swambara Budura. Candi itu harus dihancurkan. Akan tetapi itu bukan tugas kalian. Yang harus kalian lakukan adalah serang orang-orang sombong yang pada saat ini berada di candi itu. Mengerti? Aku mengerti, Nyai. Bagus. Kerjakanlah. Obrak-abrik orang-orang yang berada di dalam candi itu. Di puncak candi ada seorang perempuan yang paling sombong. Ia melakukan semadi. Kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi, jika kita bisa mengganggunya, membuat ia terbangun dari semadinya, itulah tujuan kita. Nah, kerjakanlah. Langkai dulu mayatku. Hei, siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Akan tetapi, aku terpanggil untuk menghalang-halangi niatmu. Apa keuntunganmu dengan apa yang akan kau lakukan itu? Apa keuntunganku? Itu bukan soalmu. Akan tetapi aku harus mencegah apa yang akan kau lakukan. Keparat! Serang orang itu! Bunuh dia! Lukai temanku. Dia akan mati. Dan kau juga.
Pertempuran itu tiba-tiba terjadi dan dengan cepat pula meningkat merambah ke tataran kanuragan yang tinggi. Tumenggung Murtiwandawa yang bagaikan mencari kematian, tetapi juga didorong oleh ketidaksenangannya. Ada orang yang mengganggu ketenangan anak gadisnya Pinaka Swasti Ratu, mengamuk seperti banteng terluka. Dan hanya dalam waktu yang singkat, lawan-lawannya bergelimpangan. Tinggal Nyai Saur Pitutur yang menghadapinya. Dan Brahmana Loh Gawe dan Sang Wasi Sima terkejut mendengar tentang senjata yang beradu serta teriakan kemarahan. Brahmana, ada orang yang bertempur. Benar, Sang Wasi Bresima. Kita perlu melihat siapa yang sedang bertempur itu. Iya. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima yang berada di tingkat 2 dari pelataran candi segera bergegas turun mendekati tempat perang tanding terjadi. Benturan pedang di antara yang berlaga menyebabkan pijar api. Brahmana Loh Gawe bergegas mendatanginya. Mereka menemukan 3 mayat bergelimpangan. Kau mengenali mereka yang bertempur itu, Sang Wasi Bresima? Iya, benar Brahmana. Aku mengenali salah seorang dari keduanya. Yang aku maksud adalah yang lelaki. Ia adalah orang yang dalam beberapa hari ini mengamat-amati candi. Tinggi sekali ilmu kanuragannya. Iya. Aneh. Aku seperti mengenali ciri-ciri khusus pada ilmu kanuragan yang dipergunakan laki-laki itu. Tetapi aku lupa. Entah dari perguruan mana. Bagaimana dengan yang perempuan itu, Sang Wasi? Sebuah ilmu kanuragan yang liar, Brahmana. Ya. Kau benar. Ilmu kanuragan perempuan itu liar dan ganas. Yang jadi pertanyaan, siapa mereka dan mengapa mereka bertempur di sini? Nampaknya ada yang bermaksud buruk terhadap candi ini, Brahmana. Ya, dan pihak yang lain adalah pihak yang berusaha mencegah maksud buruk itu. Aku sependapat. Jika demikian, siapakah yang bermaksud buruk terhadap ketenangan candi ini? Pihak lelakinya ataukah pihak perempuannya? Ya, aku berharap aku tidak salah menebak Brahmana Loh Gawe. Yang bermaksud buruk adalah perempuan itu. Nampaknya ia adalah pengikut pemuja Batari Durga, perempuan yang mempunyai 3 netra itu. Tetapi mungkin pula yang bermaksud buruk adalah lelaki yang menghadapinya. Lelaki itu bermaksud baik, Sang Wasi Bresima. Ia telah cukup lama berada di sini. Jika ia ingin berbuat buruk, tentu sudah dulu-dulu ia melakukannya. Nampaknya ia telah meletakkan sebuah tanggung jawab di pundaknya sendiri untuk melindungi candi ini. Iya. Jika demikian, menarik sekali, Brahmana. Demikianlah Brahmana Loh Gawe dan Sang Wasi Bresima memperhatikan perang tanding yang terjadi dengan cermat.
Lelaki yang bertempur itu tangguh seperti seekor banteng yang terluka. Ayunan tangannya, tendangan kakinya mantap berisi. Namun lawannya, meski seorang perempuan, tetapi menunjukkan keganasan yang luar biasa. Gerakannya liar dan ada kalanya disertai jeritan melengking. Bisamu hanya mengumpat-umpat. Bunuh kau berdebah. Kaulah yang akan aku tumpas. Niatmu merusak candi ini tidak akan mendapat restu. Yang Batara Agung akan murka. Jika tidak aku yang akan membungkamu, tentu orang lain yang akan melakukannya. Lihatlah apa yang bisa aku perbuat. Dan janganlah kau bermimpi akan dapat membunuhku. Kaulah yang akan menjadi persembahan bagi kekuatan yang bersumber pada Batari Durga. Lihatlah. Angin tiba-tiba hadir, berputar dari semak dan perdu, mengaduk debu dan dedaunan. Tetapi Sakya Murti tidak mau dilindas oleh kekuatan ajian yang dibangkitkan oleh lawannya. Itulah sebabnya Sakya Murti telah menggelar ajian Raga Bajra di tangan kanannya. Ajian yang pernah dipergunakan untuk membunuh saudaranya sendiri, Galuh Urang. Sakya Murti telah siap menghadapi segala sesuatu. Namun sementara itu, ada yang luput dari perhatian Sakya Murti. Nyai Saur Pitutur, pengikut umat Durga, menggunakan sebuah ilmu yang bersandar pada kekuatan hitam kegelapan, kekuatan setan dan iblis. Nyai Saur Pitutur berkomat kamit, mulutnya merapal mantra. Dan tiba-tiba 4 mayat yang tergeletak itu bergerak-gerak. Mereka menggerakkan tangan dan kakinya, lalu tertatih-tatih berdiri. Dan kemudian dengan pandangan ganas mereka mengepung Sakya Murti. Bagaimana Kisanak? Ilmu iblis. Apapun katamu atas mereka, tetapi hadapilah mereka. Mereka sudah mati. Mengapa kau menyiksanya? Justru mereka akan mati penasaran sebelum merencah tubuhmu. Bunuh dia!
Sakya Murti tidak menjadi ketakutan melihat mayat-mayat itu bangkit dan kemudian mengepungnya. Dia telah mantap mempersiapkan ajian Raga Bajra. Dengan langkah-langkah yang kaku, mayat-mayat hidup itu mengepung, merapatkan kepungan. Sang Wasi Bresima yang menyaksikan peristiwa itu merasa jantungnya seakan-akan hendak copot. Hidup kembali, Brahmana. Ya, aku menjadi yakin sekarang bahwa lelaki itu berada di pihak yang benar. Ia melindungi candi ini dari maksud buruk perempuan itu. Dan sebaliknya perempuan itu jelas pengikut dari Uma Durga. Ilmu aneh yang dimiliki, di mana mereka yang telah terbantai hidup kembali, adalah sebuah ilmu yang berlandaskan kekuatan yang bersumber kegelapan, kekuatan setan. Ya. Jika demikian, kita harus melibatkan diri, Brahmana. Jangan dulu, Sang Wasi Bresima. Aku melihat lelaki itu bukan orang yang lemah. Lihat, ada cahaya lamat-lamat di tangan kanannya. Ia menyimpan kekuatan ajian yang luar biasa. Tunda dulu keinginanmu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kebingungan Kisanak yang tidak mau menyebut namanya. Terlambat bagimu untuk menyesali diri. Mereka ingin mencicipi darahmu. Berikan saja kalau kau tidak ingin mengalami nasib buruk yang lebih mengerikan. Iblis yang Batara Agung menjadikan aku sebagai lantaran untuk menyempurnakan kematian mereka. Juga kematianmu. Tertimpa Raga Bajra, kalian semua tertimpa gunung meletus. Iya! Mati kalian semuanya. Mati. Jangan merasa puas diri dulu, Kisanak. Lihatlah. Lihat apa yang mereka lakukan. Bangun. Bangun. Ayo bangun kalian. Bangun dan lawan lagi. Bunuh orang yang tidak tahu diri itu. Berdebah. Lihatlah, mereka akan siap mencicipi gurihnya darahmu, Kisanak. Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Nyai Saur Pitutur itu, dirangsang oleh rapal dan mantra yang diucapkan. Tertatih-tatih mayat-mayat yang bergelimpangan itu berdiri lagi. Tertatih-tatih mereka berjalan mendekati Sakya Murti. Sakya Murti menjadi marah, kedua rahangnya terkatup erat, dan sekali lagi dia menggelar ajian Raga Bajra di tangan kanannya dan siap melumat mereka. Mayat-mayat itu hidup lagi, Brahmana.
Bagaimana? Iya, perempuan itu menggunakan ilmu hitam, Sang Wasi. Iya, ia telah menggunakan kekuatan iblis untuk membangkitkan kembali mayat-mayat yang telah mati itu. Kasihan mayat-mayat itu, Brahmana. Meski demikian, jangan tergesa melibatkan diri dulu, Wasi Bresima. Kita lihat apa yang dilakukan lelaki itu, yang nampaknya tidak akan mau menyerah begitu saja. Kau mulai kebingungan, Kisanak? Matilah semuanya. Mati? Lihat, lihat. Hei! Boleh aku melibatkan dirinya? Sedemikian terpusatnya perhatian Sakya Murti dan Nyai Saur Pitutur. Mereka terkejut ketika telah ada dua orang yang berdiri tidak terlampau jauh dari perang tanding yang terjadi itu. Sakya Murti mengangguk hormat, memberikan penghormatan kepada Loh Gawe. Apa yang kau inginkan, kakek tua? Aku tidak senang menyaksikan tontonan yang mengerikan seperti itu. Lihat mayat-mayat yang kau hidupkan kembali itu. Kasihan mereka. Seharusnya bukan perlakuan semacam itu yang mereka dapatkan. Kau pun bisa merasakan kalau kau menginginkannya, kakek tua. Tidak. Aku tidak ingin mengalami nasib seperti mereka. Berdebah. Apa yang kau lakukan itu? Brahmana Loh Gawe memejamkan matanya. Mulutnya terlihat berkomat-kamit membaca mantra. Kemudian mata yang terpejam itu terbuka kembali. Brahmana Loh Gawe masih melanjutkan komat-kamitnya. Dan tangannya seperti melampai pada mayat-mayat hidup. Mereka kemudian kehilangan tenaga dan kemudian ambruk. Setan alas! Bangun! 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 Nyai Saur Pitutur menjadi liar. Tangan-tangannya diangkat dan digerak-gerakan liar. Mulutnya berkomat-kamit merapal mantra, berusaha menggunakan kekuatan hitamnya untuk membangkitkan mayat-mayat itu kembali. Tetapi Brahmana Loh Gawe tidak tinggal diam. Brahmana itu kembali memejamkan matanya. Dan di keheningan telang hatinya, Brahmana itu memperkuat rapal mantranya. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kalian semuanya, ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Ke barat. Bangun. Ayo bangun kalian semuanya. Belum waktunya kalian mati. Mereka sudah mati, Nyai.
Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangka Keparat, kau benar-benar menggangguku. Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah mati terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah, lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan Kisana. Terima kasih, Brahmana. Sakyamurti berdiri dengan tegap dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakyamurti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian dari sela-sela jemarinya tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakyamurti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Jangan merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondamayit. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah. Hiya! Brahmana, perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Yang terjadi berlangsung dengan cepat sekali. Nyai Saur Pitutur pengikut umat Durga itu telah menghantam Sakyamurti dengan telapak tangan kanannya. Meskipun Sakyamurti telah menyongsong dengan kekuatan Aji Raga Bajra, namun ternyata kekuatan perempuan itu memang luar biasa. Sakyamurti terpental dengan tubuh berguling-guling dan darah kemudian meleleh dari bibir di sudut kanan. Sakyamurti kemudian pingsan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Kalian semuanya, ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Ke barat. Bangun. Ayo bangun kalian semuanya. Belum waktunya kalian mati. Mereka sudah mati, Nyai. Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangka Keparat, kau benar-benar menggangguku.
Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah mati terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah, lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan Kisana. Terima kasih, Brahmana. Sakyamurti berdiri dengan tegap dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakyamurti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian dari sela-sela jemarinya tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakyamurti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Jangan merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondamayit. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah. Hiya! Brahmana, perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Yang terjadi berlangsung dengan cepat sekali. Nyai Saur Pitutur pengikut umat Durga itu telah menghantam Sakyamurti dengan telapak tangan kanannya. Meskipun Sakyamurti telah menyongsong dengan kekuatan Aji Raga Bajra, namun ternyata kekuatan perempuan itu memang luar biasa. Sakyamurti terpental dengan tubuh berguling-guling dan darah kemudian meleleh dari bibir di sudut kanan. Sakyamurti kemudian pingsan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Kalian semuanya, ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Ke barat. Bangun. Ayo bangun kalian semuanya. Belum waktunya kalian mati. Mereka sudah mati, Nyai. Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangka ke barat, kau benar-benar menggangguku. Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah mati terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah,
lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan Kisana. Terima kasih, Brahmana. Sakyamurti berdiri dengan tegap dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakyamurti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian dari sela-sela jemarinya tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakyamurti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Jangan merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondomayit. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah. Hiya! Brahmana, perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Yang terjadi berlangsung dengan cepat sekali. Nyai Saur Pitutur pengikut umat Durga itu telah menghantam Sakyamurti dengan telapak tangan kanannya. Meskipun Sakyamurti telah menyongsong dengan kekuatan Aji Raga Bajra, namun ternyata kekuatan perempuan itu memang luar biasa. Sakyamurti terpental dengan tubuh berguling-guling dan darah kemudian meleleh dari bibir di sudut kanan. Sakyamurti kemudian pingsan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Kalian semuanya, ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Ke barat. Bangun. Ayo bangun kalian semuanya. Belum waktunya kalian mati. Mereka sudah mati, Nyai. Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangka ke barat, kau benar-benar menggangguku. Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah mati terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah, lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan Kisana. Terima kasih, Brahmana. Sakyamurti berdiri dengan tegap
dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakyamurti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian dari sela-sela jemarinya tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakyamurti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Jangan merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondamayit. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah. Hiya! Brahmana, perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Yang terjadi berlangsung dengan cepat sekali. Nyai Saur Pitutur pengikut umat Durga itu telah menghantam Sakyamurti dengan telapak tangan kanannya. Meskipun Sakyamurti telah menyongsong dengan kekuatan Aji Raga Bajra, namun ternyata kekuatan perempuan itu memang luar biasa. Sakyamurti terpental dengan tubuh berguling-guling dan darah kemudian meleleh dari bibir di sudut kanan. Sakyamurti kemudian pingsan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.